akan bersama-sama membahas konsep integrasi iman, ihsan, dan Islam yang merupakan 3 pilar utama dalam ajaran agama kita. Jadi, tujuan utama pembahasan ini adalah untuk memperdalam pemahaman kita tentang hubungan yang saling melengkapi antara ketiganya, dan bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami iman sebagai keyakinan, ihsan sebagai keindahan dalam amal perbuatan, dan Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna, baik secara spiritual maupun sosial. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan niat yang ikhlas. Iman, ihsan, dan Islam adalah 3 pilar utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi dan membentuk keutuhan seorang muslim. Adapun penjelasannya, iman secara bahasa berarti keyakinan atau kepercayaan. Dalam istilah Islam, iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati terhadap 6 rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir atau qada dan kadar. Iman mencakup aspek batinnya seorang muslim, yaitu keyakinan yang menggerakkan jiwa dan akal. Kemudian Islam secara bahasa berarti kepasrahan atau penyerahan diri. Dalam istilah syariat, Islam adalah pelaksanaan 5 rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Islam mencakup aspek lahiriah, yaitu tindakan nyata seorang muslim dalam menjalankan ibadah dan amal kebaikan. Lalu ihsan secara bahasa berarti kebaikan atau kesempurnaan. Ihsan dalam konteks agama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihatnya meskipun kita tidak dapat melihatnya, tetapi yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Ihsan mencakup aspek penyempurnaan, yaitu penghayatan spiritual yang mendalam dalam setiap amal ibadah. Ketiganya membentuk keutuhan seorang muslim karena iman adalah dasar keyakinan yang menjadi landasan segala amal. Lalu Islam adalah praktik nyata dari keyakinan tersebut, dan Islam menyempurnakan iman dan Islam dengan menghadirkan kesadaran hati yang mendalam terhadap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman, Islam, dan ihsan yang seimbang, seorang muslim dapat menjalankan hidup dengan integritas, ketaatan, dan spiritual yang tinggi. Nah, iman kepada Allah adalah keyakinan yang mendalam yang memengaruhi sikap dan tindakan seseorang. Iman bukan hanya pemahaman intelektual, tetapi juga mencakup rasa kedekatan dengan Tuhan. Keyakinan ini mendorong seseorang untuk tawakal, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi hidup, karena meyakini segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Iman juga membentuk tindakan positif, seperti berbuat baik, jujur, dan bertanggung jawab. Karena seseorang yang beriman percaya bahwa Allah mengawasi setiap amal perbuatan dan memberikan balasan yang sesuai. Secara keseluruhan, iman membimbing seseorang untuk hidup dengan nilai moral yang baik dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Islam adalah agama yang mengajarkan penyerahan diri secara total kepada Allah dengan mengikuti 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Kenyataan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, sholat. Ibadah wajib 5 waktu sebagai bentuk komunikasi dengan Allah. Yang ketiga, zakat. Memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Yang keempat, puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan nafsu lainnya selama bulan Ramadan untuk membersihkan jiwa. Yang kelima, haji. Ibadah tahunan di Makkah bagi yang mampu sebagai simbol penyerahan diri kepada Allah. Dengan menjalankan 5 rukun ini, seorang muslim menunjukkan ketundukan dan pengabdian total kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Islam mencakup ibadah dan tata cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan seseorang taat pada hukum dan peraturan Allah melalui syariat Islam. Syariat Islam adalah pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah dan hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. Syariat Islam bertujuan untuk menjaga, mengatur, dan memajukan masyarakat serta menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Ibadah merupakan salah satu cara utama untuk mengamalkan ajaran Islam. Ibadah seperti salat dan puasa dapat menjaga hubungan yang kuat dengan Allah.
Tata cara berinteraksi. Tata cara berinteraksi dalam Islam mencakup berbagai aspek seperti membayar zakat fitrah setiap tahunnya, berdagang dengan jujur, memenuhi timbangan dan takaran. Ihsan adalah upaya pengabdian diri kepada Allah dengan niat yang bersungguh-sungguh dan juga dengan rasa penuh keikhlasan dan juga keridhoan. Misi ihsan dalam Islam adalah berbuat baik dan memperindah amalan, yaitu beribadah seakan-akan kita melihat Allah dan Allah selalu mengawasi kehidupan kita. Ihsan melengkapi iman dan Islam dengan menambahkan dimensi keindahan, kualitas, dan kedalaman dalam keyakinan dan amal seorang muslim. Ketiganya memiliki hubungan saling mendukung. Yang pertama, iman sebagai landasan keyakinan. Iman adalah fondasi keyakinan dalam hati seorang muslim yang mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Iman memberi kekuatan spiritual yang mendorong seseorang untuk beribadah dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran agama. Yang kedua, Islam sebagai perwujudan amalan. Islam adalah manifestasi dari iman dalam bentuk perbuatan nyata dengan melaksanakan rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Seorang muslim menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah secara praktis. Yang ketiga, ihsan sebagai dimensi kualitas dan kesempurnaan. Ihsan menambahkan dimensi kualitas pada iman dan Islam. Dalam beribadah, ihsan berarti melakukannya dengan sepenuh hati, seperti kita melihat Allah atau menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dengan ihsan, ibadah tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi penuh makna dan keikhlasan. Perbedaan Islam sebagai keyakinan. Islam sebagai keyakinan adalah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Islam sebagai perbuatan nyata yang dimana bentuk amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti berpuasa dan zakat. Dan yang ketiga, ihsan sebagai kualitas dari perbuatan yang dimana ini adalah salah satu tahta tertinggi dalam ibadah seperti sholat. Tanpa ihsan, ibadah bisa berubah menjadi rutinitas yang monoton, sekedar rangkaian gerakan dan ucapan tanpa penghayatan. Ibadah yang awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi sebuah kewajiban yang dipenuhi secara mekanis tanpa kesadaran penuh akan kehadirannya. Contoh penerapan iman dalam menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal serta menjauhi kemaksiatan. Yang pertama, bersabar dalam kesulitan ekonomi. Contoh situasi seseorang menghadapi kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Yang kedua, menghadapi ujian kesehatan. Contoh situasi seseorang didiagnosis dengan penyakit serius. Ketiga, menahan diri dari kemaksiatan ketika diuji dengan kesendirian. Contoh situasi seseorang merasa kesepian setelah kehilangan pasangan hidup. Yang keempat, bersabar dalam konflik keluarga. Contoh situasi terjadi pertengkaran dalam keluarga atau ketidakcocokan antara anggota keluarga. Yang kelima, tawakal saat menghadapi keputusan yang sulit. Contoh situasi harus memilih antara dua keputusan besar yang sama-sama penuh resiko. Contoh penerapan ihsan dalam pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang mengutamakan niat baik dan kejujuran. Contoh konkret seperti kerjasama antar individu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui amal, pendidikan, dan kedermawanan. Manfaat integrasi iman, Islam, dan ihsan, yang dimana ada seperti ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan motivasi untuk berbuat kebaikan. Nah, ketenangan hati ini seperti berdoa, zikir, dan ibadah, yang dimana akan memberikan kita rasa kedamaian dalam hati. Ketika seseorang merasa dekat dengan Allah, mereka sering merasa lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh stres atau masalah hidup. Kepercayaan bahwa Allah selalu ada untuk mendengarkan dan membantu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam diri individu. Dalam Islam, misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28.
Nah, hal ini mengarah pada ketenangan batin yang bisa mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Nah, yang kedua, kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah atau merasa dalam penjagaannya merupakan sumber kekuatan bagi seorang individu. Nah, melalui ibadah yang konsisten seperti sholat, membaca Al-Quran, dan amal ibadah lainnya, seseorang dapat merasakan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kedekatan ini tidak hanya memberi ketenangan, tetapi juga memberi arah hidup yang jelas. Nah, menghindarkan seseorang dari keraguan dan kebingungan dalam menjalani kehidupan. Nah, yang ketiga, motivasi untuk berbuat kebaikan. Nah, keyakinan agama seringkali menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk berbuat kebaikan, yang dimana mengetahui bahwa semua amal baik sekecil apapun itu dihargai oleh Allah, mendorong seseorang untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi ini tidak hanya untuk memperoleh pahala, tetapi juga sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kebaikan ini bisa berbentuk membantu sesama, berbagi kepada yang membutuhkan, atau bahkan menjaga sikap dan perilaku agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam, yaitu sebagai berikut. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 unsur penting dalam agama Islam yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang utuh. Ketiga unsur tersebut dapat diibaratkan sebagai segitiga sama sisi atau bangunan, di mana iman adalah pondasi, Islam adalah tiang-tiangnya, dan ihsan adalah atapnya. Pondasi iman yang kuat akan membantu bangunan Islam dan ihsan berdiri tegak dan kokoh. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan sangat erat dalam membentuk insan kamil. Jika salah satu unsur tidak lengkap, seseorang tidak akan mencapai tahap ihsan, apalagi menjadi insan kamil. Contoh perilaku yang berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan adalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, menunaikan amanah, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan menuntut ilmu, dan berbakti kepada kedua orang tua.